Oke, kita buka kelas opini 6 dengan judul frenemy ya. Oke, jadi frenemy adalah satu orang, kita juluki frenemy. Frenemy itu gabungan dari friend dan enemy. Tetapi friend yang di depan, bukan enemy di depan, ingat ya. Friend yang di depan. Jadi ini adalah seorang teman. Tetapi di dalamnya itu ada potensi enemy. Nah, ini ceritanya begitu. Jadi ada seorang teman. Tetapi di dalamnya ada potensi enemy. Nah, cuman frenemy ini ada dua. Bisa disengaja, bisa tidak disengaja. Ya, kalau teman-teman ngomong menusuk. Nah, tapi di dalam dunia bisnis itu biasa banget. Di depan baik, tapi ada maksud tersembunyi itu biasa banget. Bisa maksud jahat, bisa banget. Tapi yang saya mau bahas, yang kerohanian. Kerohanian. Kerohanian ini bahaya banget, karena dia bisa membunuh roh kita. Bahkan kalau sudah membunuh kita, itu bisa membinasakan. Ya, gara-gara pergaulan yang jahat, pergaulan salah, orang benar bisa jadi tersesat. Kalau sudah tersesat itu urusannya surga neraka ya. Bukan urusannya kehilangan duit. Urusannya surga neraka. Ini urusan benar-benar gawat. Ya. Oke. Kita baca Mazmur 28 ayat 3. Dikatakan begini. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik, ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Nih, Mazmur Daud ini aku ketemu Tuhan kasih luar biasa. Jadi ada seorang teman yang melakukan kejahatan, dia ngomong gitu. Melakukan kejahatan yang ramah dengan teman-temannya. Loh, ramah dengan teman-temannya itu friend bukan? Friend loh, tapi dia melakukan kejahatan gitu loh. Ya, nah dari mana kejahatannya? Itu keluar dari hatinya. Hatinya yang penuh kejahatan. Kalau kita lihat, hati siapa yang penuh kejahatan? Itu adalah hati, kita ngomong friend, kita ngomong orang Kristen lah. Jangan kita ngomong yang di luar. Ya nggak terproses hatinya. Kita ngomong sesama Kristen yang jelas benar-benar harus belajar firman. Tetapi ini adalah Kristen-Kristen KTP yang hatinya sama sekali belum terproses. Jadi penuh kejahatan. Serigala berbulu domba. Dan kalau di depan, friendnya itu kalau ramah-ramah banget, sampai aneh ramanya. Pernah nggak teman-teman punya teman itu kalau friendnya itu ramanya aneh gitu loh ya. Saking terlalu ramah itu jadi aneh ramanya. Kok gini sih ramanya gitu loh. Gak normal gitu loh ya. Nah, hati-hati kadang ada maksud jahat tersembunyi. Yang manifestnya dia harus tutupi dengan keramahan yang lebih. Supaya kita jadi lengah. Gitu ya. Dan ini melakukan kejahatan dengan ramah. Ini sangat bahaya. Kenapa? Di Mazmur ditulis, janganlah menyeret aku. Daud ngomong gitu. Jangan menyeret aku. Ini bukannya gimana ya kalau terseret itu loh. Gimana kalau kita itu menyeret gitu loh. Kita itu enggak gimana sih ya? Kalau terseret itu kita enggak mau tapi ikut gitu loh. Ya, seperti mau enggak mau ikut keseret gitu loh. Ikut aliran gitu loh maksudnya. Ya, nggak bisa nolak gitu loh, terseret. Ya. Nah, ini frenemy yang paling bahaya itu, dia melakukan kejahatan dengan ramah. Itu paling sulit dideteksi. Kita nggak tahu ya isi hati orang, ya. Nah, kalau nggak tahu isi hati orang kan sulit. Kita nebaknya itu secara luar aja, ramahnya yang kita tebak. Ya, jadi hati-hati terhadap teman yang ramah terutama. Kita harus kumpul, kita harus dengarkan mulutnya ngomong firman. Mulutnya penuh pengertian, penuh support, enggak itu kita harus. Gini, Tuhan udah ngajari kita. Kamu kenal orang itu dari buahnya.
Nah, kalau buah kan perbuatan. Buah itu kan berasal daripada dia punya pikiran. Dengar, ngerti, berbuah. Gitu kan? Nah, berbuahnya kan kadang di depan kita itu bagus semua. Kita kan tidak 24 jam sama dia. Tetapi kita bisa pancing dalam kita bergaul ngobrol. Biarinlah otaknya itu keluar. Itu otaknya itu rumah lama apa rumah baru. Itu yang jadi cikal bakal nanti berbuah. Tapi karena kita belum bisa lihat buahnya, kita lihat isi otaknya dulu. Waktu ngobrol bergaul, dia keluar itu. Rumah lama apa rumah baru. Dan yang bisa membedakan roh itu, yang bisa membedakan otaknya dia rumah lama rumah baru, itu adalah orang yang sudah punya rumah baru. Baru bisa deteksi. Wah, ini ganjil ini otaknya ini. Ngomongannya. Nah, ini teman bahaya sekali karena ramah, makanya dia bisa menyeret. Ya, menyeret gitu ya. Lanjut. Matius 7:23. Ayat B. Langsung aja ya dari depan ya. Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. No, yang kejahatan dengan ramah, ya, orangnya ramah, orangnya baik, secara moral, secara etika mungkin lulus secara dunia ya. Tetapi kalau di mata Tuhan kan tetap aja tidak melakukan kehendak Tuhan adalah kejahatan. Ya, jadi apa? Ini orang siapa yang ramah ini? Orang ramah dia itu ramah agamawi, roh agamawi, dia itu tidak intim sama Tuhan. Jadi firmannya dia tahu, ramahnya dapatkah secara karakter, dia secara moral, normal, rata-rata dia dapat. Tetapi karena dia tidak intim dengan Tuhan, dia itu sama juga pembuat kejahatan di mata Tuhan. Dan hatinya itu hati penuh kejahatan, hati yang belum terproses oleh Tuhan. Tuhan ngomong, kamu memang sudah bersih oleh firman yang kukatakan kepadamu. Nah, kita udah tahu nih kualitas frenemy yang menyeret dengan ramah. 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan gini. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, frenemy itu berbicara pergaulan. Friend. Yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sekarang kita mau ngomong kalau pergaulan yang buruk kita udah tahu. Frenemy tadi. Kalau bergaul dengan hati orang yang penuh kejahatan. Hati-hati gampang terseret. Kalau kita lagi lengah, kita bisa terseret ke pancing. Nah, yang kita sekarang mau belajar, merusak kebiasaan yang baik. Ini kan kebiasaan yang baik kan susah. Yang dimaksudkan ayat ini apa kebiasaan yang baik? Nah, sekarang kita rohanikan. Kebiasaan baik yang menyelamatkan. Ya, kita jadikan itu aja. Bukan kebiasaan baik bangun pagi, terus mandi, terus cuci-cuci semua lancar. Oh, terus kerja, semua tepat waktu itu kebiasaan baik. Bukan. Maksudnya kebiasaan baik yang kita harus yang dilihat dari ayat ini, itu dari awalnya janganlah kamu sesat. Nah, jadi ada kebiasaan baik yang membuat kita nggak tersesat. Ya, Mazmur 1 ayat 1. Kebiasaan baik yang membuat kita tidak tersesat. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ini berbicara pergaulan. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nomor 2 ini kebiasaan baik yang membuat kita tidak tersesat. Yang ini nanti bisa dihilangkan kalau pergaulan buruk. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Itu kebiasaan baik yang membuat kita tidak tersesat. Itu targetnya setan frenemy, perang roh supaya kebiasaan baik kita merenungkan firman jadi rusak.
Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Menghasilkan buahnya. Karena apa? Karena merenungkan firman sehingga dia berbuah. Bisa nggak suka firman merenungkan? Nggak bisa. Ayat 2 jelas. Kesukaannya firman Tuhan, Taurat Tuhan baru bisa merenungkan. Gak mungkin, gak suka firman terus bisa merenungkan. Sangat-sangat tidak mungkin. Jadi merenungkan Tuhan itu dengan sukarela, seneng banget karena suka, cinta, baru bisa. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. 5. Sebab orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Ini frenemy yang hatinya kotor, yang benar-benar tujuannya merusak. Dia tidak bisa tahan di kumpulan orang benar. Oke. Gak usah ngomong jauh-jauh. Orang benar yang benar-benar lempeng. Temannya gak banyak. Susah cocok. Karena di luaran terlalu banyak serigala. Jadi mereka tidak tahan karena hatinya tidak terproses. Apalagi kalau ngomongin firman gitu ya. Ya nggak jauh-jauh lah pengalaman di tempat ini. Banyak yang mental, banyak yang nggak suka sama firman kan. Ya nggak tahu ya, ngomong terlalu keras gini gitu, apa ngesok atau gimana ya, saya juga nggak tahu ya. Tapi banyak yang nggak suka gitu ya. Rada aneh juga orang Kristen nggak suka firman, rada aneh juga sih. Amsal 18:24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Ya frenemy tadi udah jelas dia mau bikin kejahatan dengan ramah. Itu ada planning. Itu teman friend mendatangkan kecelakaan. Hati-hati. Kalau dia bukan friend, bukan teman, sulit untuk mendatangkan kecelakaan kita. Pak Jimmy sudah ngomong, kalau nggak kenal nggak mungkin bisa. Jadi perlu nggak? Perlu benar-benar nggak tahu teman kita itu untuk disaring? Ada teman 1, teman 2, teman 3, teman 4, levelnya maksudnya ya. Jadi kalau udah dia ramanya berlebihan, langsung kita harus pasang roh curiga. Roh curiga dulu. Ya arahnya kemana nih? Gitu. Pak Jimmy tadi udah ngomong, kalau nggak saudara ya temen yang bisa makan gitu ya. Nah, sekarang kita masuk lebih dalam. Ini kulitnya, sekarang lebih dalam. Frenemy itu tergantung posisi kita. Kita itu hidup di dalam daging apa hidup di dalam roh? Kalau kamu hidup di dalam roh, frenemimu itu Kristen kedagingan. Tetapi kalau kita Kristen kedagingan, sebenarnya freneminya itu yang hidup dalam roh. Gitu ya. Padahal kalau dia bertobat, nah itu baik gitu ya maksudnya ya. Maksudnya baik gitu kan. Nah ini kan dua kubu. Nah sekarang kalau kita mau benar-benar di dalam Tuhan, kita sendiri yang ngomong ya. Kita mau hidup di dalam roh. Berarti frenemy kita itu yang kedagingan. Karena itu yang membunuh roh. Ya. Sekarang frenemy kita deteksi nih.
Ini urgent. Dan ini harus. Karena ini berseliweran setiap saat, setiap detik. Bisa menusuk, menghancurkan rumah baru kita nanti loh. Jadi, kita harus tidak boleh goyang di dalam Tuhan. Nomor 1. Visi, misi. Visi lah kita ngomong. Tidak boleh hilang. Di dalam apapun itu batu karang kita itu Tuhan. Menjadi serupa dengan Tuhan Yesus harus dipegang. Begitu ada satu pergaulan, persahabatan karib, kata-katanya membuat kita menjadi, menarik kita keluar dari jalur menjadi serupa dengan Tuhan. Itu frenemy. Itu lebih gampangnya kita ya. Kita punya visi. Makanya visi itu harus menempel masuk di sum-sum tulang kita, pikiran, semua satu tubuh harus visi Tuhan. Jadi ketika kita mau disesatkan itu ada alarm. Ya, frenemy baik. Bisa juga dia tidak sengaja. Dia mempunyai advice yang menurut dia bagus. Tetapi dia itu kurang rohani, nggak ngerti firman. Jadi advice-nya itu ke dunia-duniawian. Tetapi karena kita yang nyesek akhirnya oke. Nah itu bahaya. Ya, nah jadi patokan kita itu sama visi. Jadi kalau ada teman rohani yang membuat kita itu menjauh dari visi Tuhan, hati-hati. Karena dia pasti ramah, menyeret kita itu dengan sukacita, dengan tidak sengaja, dan kitanya itu hanyut dengan sukarela, terseret. Ya, jadi frenemy-nya bisa sengaja dan tidak sengaja. Tetapi keduanya ini tetap hatinya tidak beres di hadapan Tuhan. Karena hatinya tidak terproses. Karena keluarnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan advice-nya dari pergaulan semua kata-katanya itu menarik kita untuk berjalan menjauhi keserupaan kita dengan Tuhan. Itu musuh. Musuh. Sebaliknya, kalau ada orang kata-katanya pedes, firmannya benar, membuat kita berbalik, membuat kita menjadi serupa dengan Tuhan, itu true friend. Itu teman asli, saudara seiman. Jadi saudara seiman Freni semua kita nilai dari visi. Menjadi serupa dengan Tuhan. Kita semakin indah enggak? Di dalam Tuhan. Berteman dengan dia. Ini harus disortir. Karena perjuangan kita nanti. Keintiman kita semua sia-sia semuanya. Jadi kita enggak bisa salon dengan Tuhan. Ya, perjalanan ke Kristennya tambah berat, tambah berat, tambah berat. Ini saya ngomong ada frenemy yang benar-benar menyesatkan. Matius 7, 15, 16. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Atau buah arah dari rumput duri? Nah ini. Nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Ya. Ini jangan dibilang nabi itu kayak zaman dulu-dulu nabi. Bukan loh. Ini nabi-nabi palsu itu teman-teman kita itu bisa jadi nabi palsu. Dan dia menyamar seperti domba. Domba. Dia domba, kita domba. Saudara seiman. Teman enggak? Teman. Dan ini bukan kita cari. Dia mendatangi kita.
Tetapi sesungguhnya serigala yang buas, bajunya domba, dalamnya serigala. Dalamnya itu apa? Hatinya serigala. Hatinya penuh kejahatan, persis seperti Mazmur Daud tadi katakan. Ayat Tuhan linknya, benang merahnya itu-itu aja. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari buahnya. Buah adalah perbuatan dan perkataan. Kalau perbuatannya kita belum bisa melihat dia penipu, ajak bergaul, dengarkan perkataannya. Yang bisa menangkap perkataan tidak benarnya adalah orang yang sudah mempunyai rumah iman yang baru, yang berfondasi. Rumah yang berfondasi batu baru bisa mendeteksi. Kalau dia tidak punya, ya sama aja sama dia rumah lama atau rumah tanpa fondasi, tahu firman tapi nggak ngerti, jadi gampang dibohongi, gampang disesatkan. Nah, jadi frenemy ini yang benar-benar jahat, menyesatkan, itu sampai dikatakan menyamar. Dianya sadar nggak? Dia nggak sadar. Kemungkinan besar itu dia tidak sadar. Dan bisa juga kemungkinan besar itu dia orang yang baik dengan kita. Karena dikatakan di atas kan, dengan ramah membuat kejahatan. Bahkan dia tidak tahu loh dia itu serigala yang buas. Kadang seperti itu. Itu Kristen kedagingan, Kristen yang benar-benar mengabaikan firman Tuhan. Di mata Tuhan dia pembuat kejahatan. Di mata kita itu teman baik kita. Rohani sama jasmani timpang sekali. Ini pikiran kita, ini otak kita harus dirubah. Nah, jadi isinya kejahatan, isi hati itu menandakan orang itu intim dengan siapa, itu dilihat dari perbendaharaan hatinya. Kalau isinya serigala, kalau isinya kejahatan, dia itu intim dengan dunia. Kalau intim dengan Tuhan, Tuhan ngomong, kamu sudah bersih oleh firman yang kukatakan kepadamu. Dia pasti di posisi Maria. Pasti sudah berdiri rumah berfondasi batu itu. Jadi menurut saya, kita pun tidak bodoh-bodoh banget ya dalam berteman. Jadi kemungkinan nih, kebanyakan frenemy itu orangnya itu tidak tahu dan tidak sengaja dia itu seorang frenemy. Kemungkinan besarnya, ya. Karena kita juga nggak bodoh-bodoh banget ya. Kalau dia benar ada niat jahat kan terdeteksi biasanya ya. Licu tadi ngomong ya. Nah, sekarang kita mau friend yang benar. VS frenemy. Oh, friend yang benar itu maksudnya true friend. Gitu kali ya. Oke. Kita lihat true friend. Yesaya 54 dan 5 ini true friend. Membawa kita sevisi dengan menjadi serupa dengan Tuhan. Yesaya 54. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat yang baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Ini ciri-ciri true friend yang kadang ngomongan firman gak enak tapi memproses kita untuk membentuk kita menjadi serupa dengan Tuhan. Yaitu seorang murid yang kesukaannya di posisi Maria, suka Taurat firman dan suka merenungkannya. Lidah orang murid.
Kalau tadi ngomong kamu dikenal dari buahnya, ini perkataannya itu buahnya. Perkataannya memberi semangat yang baru kepada yang letih lesu. Semangatnya dari mana? Perkataan firman yang keluar dari mulut murid itu memberi dampak, memberi kekuatan supranatural karena ada Roh Kudus yang membackup perkataan firman itu sehingga yang letih lesu jadi meloncat semangat. Ada satu tenaga dari Roh Kudus perkataan murid. Karena dia mengatakan firman. Dan itu berbobot, itu berisi. Itu bisa mendorong, mendongkrak yang letih lesu jadi semangat di dalam Tuhan. Menjadi serupa dengan Tuhan. Dan orang ini latihannya adalah di posisi Maria. Ketemu batu tiap hari. Ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Mendengar seperti seorang murid, Maria duduk diam. Dan terus mendengarkan perkataannya. Tuhan Allah telah membuka telingaku. Itu Tuhan memberikan rema. Kalau Tuhan tidak buka, kita pasti tidak akan bisa tahu dan dengar. Bukan karena kita peka, tetapi karena Tuhan membuka telinga kita karena kita mau belajar kepengen kenal Tuhan kita. Baru dibuka. Siapa yang peka? Tidak ada. Cuman kita rindu mau kenal Tuhan. Tuhan buka telinga kita. Dan aku tidak memberontak. Kalau kita ciri pemberontak, nggak suka firman, suka bantah firman. Iya, nggak dibuka telinganya. Tuhan ngapain buka ngomong terus pemberontak. Tidak berpaling ke belakang. Kalau diomongin, ngeyel aja yang belakang-belakang. Jadi dia terus hidup di dalam belakang. Bukan mau dibaharui menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Dia berontak terus, dia nggak mau berubah. Ini bukan seorang murid. Dan ini bukan true friend. Bergaul dengan orang yang nggak suka firman seperti ini itu membahayakan kesehatan roh kita. Bisa tersesat, bisa kebiasaan baik kita hancur. Nah, sekarang kita harus jadi true friend untuk kerajaan Allah di muka bumi ini. Kita harus, misalnya ada frenemy, harus kita bersaksi, kita balikkan dia ke jalan yang benar. Tetapi jangan sampai kita yang kena frenemy tertusuk sehingga kita tersesat. Seperti nabi-nabi itu. Gimana caranya? Kita harus suka firman. Kalau suka pasti merenungkan, ada kerinduan. Begitu merenungkan, telinga kita dibuka. Kita terima material iman itu, kita ketemu rema, terbangunlah rumah di atas batu, sehingga kita lebih peka sensitif terhadap teman-teman yang menarik, menyeret kita ke arah kecelakaan, ke arah keduniawian, ke arah ketersesatan. Tetapi kita bekerja terus, kita bersaksi terus, kita menyebarkan Injil melalui buah-buah roh kita. Kita harus jadi true friend kemana aja, kita pribadinya. Sambil kita menjaga, jangan ada frenemy yang membunuh, menyesatkan roh-roh kita nantinya. Oke, Tuhan Yesus memberkati.